Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sarwa Yasmin Alfalahi dengan nomor induk mahasiswa 205220036 dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah litigasi hukum pidana sebagai kewajiban ujian tengah semester. Materi pertama yang akan saya bawakan adalah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat, sejalan dengan mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya tingkat kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Menurut Marjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan sistem peradilan pidana yang pertama untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, yang kedua untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Dan yang ketiga, untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Pendapat Stenhuis tentang pendekatan fungsional dalam hukum pidana. Pendekatan ini bersumber dari kontrak sosial yang dikaitkan dengan tujuan hukum pidana. Teori kontrak sosial mengemukakan individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan tujuan kebebasannya dapat dilindungi oleh negara. Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana atau bisa disingkat dengan SPP kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohin, criminal justice system merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sedangkan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik, administrasi, atau tingkah laku sosial. Menurut Hagan, bedanya criminal justice process dengan criminal justice system. Kalau criminal justice process adalah tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana. Kalau criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari sistem instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Kemudian ada yang namanya crime control model. Nilai-nilai yang melandasi crime control model adalah yang pertama, tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal yang merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Yang kedua, perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya. Yang ketiga, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat atau speedy dan tuntas atau finality, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial. Yang keempat ada asas praduga tak bersalah atau presumption of guilt. Akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Dan yang kelima, ada yang namanya proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah yang pertama ada pembebasan seseorang tersangka dari penuntutan, dan yang kedua ada kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau plead of guilty. Materi kedua yang akan saya bawakan yaitu tentang alat bukti dan korban tersangka. Dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana atau hukum pidana formil disebut dengan strafvordering. Dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal procedure law. Menurut Susilo, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana putusan itu harus dilakukan. Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan,
penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Tujuan hukum acara pidana menurut Susilo adalah sebagai wahana untuk menegakkan kebenaran para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara, senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan pada hal-hal yang benar-benar terjadi. Dasar hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP. Prinsip-prinsip hukum acara pidana secara umum yang pertama ada prinsip legalitas. Prinsip legalitas adalah tidak ada tindakan pidana kecuali berdasarkan undang-undang yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada praduga tidak bersalah. Tiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah oleh pengadilan yang berwenang. Jadi, terdakwa tidak boleh diperlukan sebagai orang yang bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Yang ketiga, ada prinsip pemeriksaan bebas dan tak memihak. Pemeriksaan perkara pidana harus dilakukan secara objektif, independen, dan tidak memihak. Hakim dan penegak hukum harus bersikap netral dan tidak terpengaruh tekanan dan pengaruh lainnya. Yang keempat, ada prinsip kontradiktif dan persamaan peluang. Menjamin hak terdakwa untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa juga mempunyai hak yang sama dengan pihak penuntut umum untuk memperoleh bukti atau dan mempersiapkan pembelaan. Dan yang kelima ada prinsip cepat dan efisien. Prinsip ini menekankan pentingnya penyelesaian perkara secara cepat dan efisien baik untuk melindungi hak terdakwa dan tidak bersalah maupun untuk efektivitas penegak hukum. Yang keenam ada prinsip keterbukaan. Prinsip ini memperjuangkan transparansi dalam proses peradilan pidana. Persidangan harus dilakukan secara terbuka, kecuali ada alasan yang sah untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan yang wajar. Yang ketujuh, ada prinsip keadilan material dan prosesual, yaitu menjamin bahwa keputusan pengadilan harus didasarkan pada hukum yang adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, ada prinsip akuntabilitas. Aparat penegak hukum termasuk penyidik, jaksa, dan hakim harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam proses peradilan. Harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka buat dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang mereka. Ada juga tujuan dari hukum acara pidana. Yang pertama, untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, untuk pemberian keputusan oleh hakim. Yang ketiga, pelaksanaan keputusan. KUHP memiliki 5 tujuan. Tujuan yang pertama adalah perlindungan atas harkat dan martabat manusia atau tersangka dan terdakwa. Dan yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah. Yang ketiga, ada kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dan yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan hukum acara pidana yang pertama, suatu kebenaran material, yaitu kebenaran hakiki, lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat dan jujur. Yang kedua, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dan yang ketiga, menggariskan suatu pemeriksaan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh orang yang didakwa itu. Saksi, pengertian saksi menurut pasal 1/24 KUHP adalah orang yang dapat diberi keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Menjadi saksi adalah sebuah kewajiban hukum. Pasal 185 ayat 4 KUH pidana mengenai kesaksian berantai bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu saling berhubungan satu sama lain sehingga membenarkan suatu kejadian. Ada yang namanya asas unus testis nullus testis yang merupakan satu saksi bukan merupakan saksi. Tercantum pada pasal 185 ayat 2,
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya. Namun, dalam memahami pasal 185 ayat 2, kita juga perlu melihat ketentuan lain pada pasal 185 ayat 3, yang berisi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti yang sah. Pada 185 ayat 4, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, yang pertama, ada keterangan saksi. Yang kedua, ada keterangan ahli. Yang ketiga, ada surat. Yang keempat, petunjuk. Dan yang terakhir, keterangan terdakwa. Keterangan saksi. Menurut pasal 1/27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kalau keterangan ahli adalah, menurut pasal 1/24 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dasar hukum keterangan ahli, yang pertama ada pasal 1/28 KUHP. Keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Yang kedua, ada pasal 186 KUHP. Apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Yang ketiga, ada pasal 120 KUHP, yang berisi keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal dan berupa keterangan menurut pengetahuannya. Pasal 179 KUHP, yang berisi dokter forensik dan dokter ahli-ahli lainnya. Yang kedua, ada alat bukti surat. Menurut pasal 187 KUHP, ada dua, yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. Menurut pasal 187 KUHP, surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1, huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Bentuk-bentuk surat itu yang pertama ada berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum seperti akta notaris atau PPAT. Dan yang kedua ada surat dalam bentuk yang diatur oleh undang-undang, akta kelahiran, KTP, IMB, dan lain-lain. Yang ketiga ada surat keterangan dari ahli. Dan yang keempat ada surat lain yang hanya berlaku jika isinya ada hubungannya dengan alat bukti lain. Alat bukti selanjutnya ada petunjuk. Menurut pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam tindak pidana ada yang namanya saksi mahkota. Menurut pasal 198 RKUHP, yang pertama, salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana. Apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
Yang kedua, apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan pasal 197 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim peradilan negeri. Yang ketiga, penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota. Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan tersangka sendiri merupakan salah satu kegiatan dari penyidik tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam menetapkan seseorang tersangka harus didasarkan dengan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti dan dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Kemudian, perlu diperhatikan juga hak privilege yang dimiliki tersangka adalah perlindungan dari stigmatisasi, praduga tak bersalah, presumption of innocence. Artinya, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada yang namanya terdakwa. Menurut pasal 1 angka 15 KUHP, tersangka yang dituntut diperiksa di sidang diadili di pengadilan menurut Adam alias dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan. Dari definisi pasal 1 angka 15 KUHP dapat dipahami bahwa seorang terdakwa pastilah seorang tersangka yang kemudian menjadi terdakwa karena perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang yang diadili di pengadilan dengan tuduhan atas suatu perkara pidana. Jika dibandingkan dengan tersangka, terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dibanding dari tersangka. Setelah seseorang berstatus sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian, berkas perkara penyelidikan yang telah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di pengadilan. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini. Yang pertama, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP, mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang pertama, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili. Yang kedua, hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka. Yang keempat, hak untuk mendapat juru bahasa. Yang kelima, hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Yang keenam, hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua titik pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma. Yang ketujuh, hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Yang kedelapan, hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan. Yang kesembilan, hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas. Dan yang ke-10, hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Dan hak yang terakhir, hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dan penasihat hukumnya. Terpidana pada pasal 1 ayat 32 KUHP adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap
Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi. Putusan pengadilan yang memutuskan perkara pidana pada tingkat banding yang tidak mengajukan kasasi atau putusan kasasi. Kesimpulannya, perbedaan tersangka, terdakwa, dan terpidana terletak pada tahapannya dalam penyelesaian perkara pidana. Penyebutan tersangka terdapat pada tahapan penyidikan di mana seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, jika tersangka perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, maka ia menjadi terdakwa. Dalam arti lain, terdakwa adalah seseorang yang diadili di pengadilan dengan tuduhan atas suatu perkara pidana. Jika seorang terdakwa telah diputus perkaranya dan putusannya berkekuatan hukum tetap, maka ia akan menjadi seseorang terpidana. Itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.